malam ini kami sangat senang bahwa kedua narasumber kita boleh bersama-sama dengan kita ya untuk membahas sesuatu yang eh, cukup penting ya, dan sepertinya ini lagi ngetren gitu. Oke, kita lihat bersama sebentar. Bentar ya. Ya, kita akan melihat apa yang mereka akan sampaikan kepada kita, yaitu perilaku pubbing remaja generasi Z di masa pandemi COVID-19 ya. Ini kita memiliki narasumber Prof. Dr. Samsunuwijati Maraat, psikolog, dan juga Valencia Giovanni Permana, empathy dan candidate psikolog. Minggu depan sudah officially dipasang psikolognya ya. Oke. Terima kasih. Malam hari ini kita akan sama-sama mendengar ya tentang hal yang berkaitan dengan pubbing yang cukup terkenal saat ini ya. Remaja-remaja itu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pubbing. Nah, perilaku itu bagi remaja generasi Z ya, kebutuhan sosial itu sebenarnya sudah sangat mudah ya diperoleh melalui penggunaan gadget. Tapi meskipun mereka memenuhi kebutuhan sosial melalui penggunaan media sosial yang aktif, tetapi mereka juga seharusnya memerlukan komunikasi atau pertemuan secara langsung ya. Ternyata kita rasain ya saat COVID-19 itu waktu kelasnya benar-benar masih online ya, itu banyak yang menyatakan cukup stres, cukup tidak termotivasi ya. Nah, saat itu ya pandemi COVID-19 yang benar-benar masih online lebih full begitu ya. Itu interaksi secara langsung itu benar-benar sangat terbatas dan membuat mereka interaksinya secara virtual. Di sisi lain ya, kondisi tersebut itu akhirnya membawa generasi Z pada perilaku pubbing. Lalu apa sih ya perilaku pubbing? Mari kita simak bersama dalam FDI ini ya, perilaku pubbing remaja generasi Z di masa pandemi COVID-19 oleh kedua narasumber kita yang tadi sudah saya perkenalkan. Nah, sebelum nanti kita akan mulai mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh kedua narasumber, saya izin untuk memperkenalkan ya lebih lengkap siapa narasumber kita ya. Saya sangat kagum ya dengan Prof. Maraat yang selalu setia ke FDI. Dan ternyata hari ini ya baru saya tahu ya, padahal saya udah cukup lama juga ya di Untar. Kalau waktu sebenarnya saya sudah ada di Untar itu lebih kurang 15 tahun ya. Nah, tapi dari dulu itu awalnya saya di S2, dosen tidak tetap, tapi saya adalah dosen dan juga salah satu administrator di salah satu fakultas kedokteran di Jakarta ini. Nah, ternyata saat saya melihat kurikulum vitae Prof. Maraat ya, oh baru saya tahu Prof. Maraat ini sudah berusia cukup ini ya 88 tahun ya. Ini usia yang jarang-jarang bisa kita ketemu, tetapi yang luar biasa adalah semangatnya. Nah, saya sangat
bersyukur boleh kenalan dengan Prof. Maraat ya, yang memberikan panutan buat kita-kita yang masih muda ya, yang terus-terus mau meningkatkan pendidikan ya, mau terus belajar ya. Dan beliau saat saya lihat kurikulum fitiknya, ternyata tamatan dari UI ya, di UI, kemudian itu pun waktu beliau tamat itu, saya masih itu malah balita. Oke, kemudian beliau teruskan pendidikan di Radboud University, Nijmegen, Belanda ya. Saking banyaknya beliau belajar, akhirnya rupanya terkumpul banyak sekali SKS-nya dan diteruskan di S3 Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Benar ya, Prof? Ya. Oke, kita teruskan lagi. Hartina boleh digeser? Oke. Nah, kemudian beliau sangat setia ya sejak tamat S1 di Padjadjaran. Bukan, sejak tamat dari UI langsung dia mengajar di Padjadjaran ya, di Bandung. Kemudian di tahun 2005 sampai sekarang ya, juga sudah sangat lama ya, lebih dari 15 tahun sudah mengajar di Untar ini. Kemudian pengalaman kerja beliau, baik pengalaman kerja maupun organisasi, itu ada di biro konsultan ya, tentunya pelayanan psikologi ya, Swapari Nama Bandung. Lalu anggota-anggota dari berbagai berbagai ikatan maupun himpunan. HIMSI yang Anda sudah kenal, kemudian ini Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia ya, kemudian International Council of Psychology (ICP), lalu International Association for Cross-Cultural Psychology. Wah, ini menarik ya. Nah, menarik sekali. Kemudian kegiatan ilmiah Prof. Maraat itu banyak sekali bersama ini ya, IAFOR ya. IAFOR sebuah international association juga ya, dan biasanya itu dilakukan di Jepang ya. Nah, inilah kira-kira kegiatan beliau ya, dan tentunya saya yakin beliau juga sering mengikuti kegiatan IKASH maupun ISEP ya, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau Anda bisa bayangin kalau beliau nulis ini sangat panjang, ya habislah waktu kita untuk FDI ya. Nah, ini singkat-singkatnya yang bisa kita sampaikan. Nah, berikut ini adalah CV dari Valencia ya. Boleh tolong Hartina? Jadi terima kasih ya Prof. Maraat yang bersedia menjadi narasumber malam hari ini. Nah, yang berikutnya adalah Valencia Giovanni Permana ya. Kalau Valencia itu rupanya ya alumni yang sangat setia dari SD sampai SMA, berada di Regina Pacis Bogor ya. Orang Bogor ya. Iya, betul. Kemudian rupanya S1-nya ngambil di Atmajaya, Unika Atmajaya Jakarta. Lalu S2-nya yang nanti minggu depan akan menjadi psikolog ya, dilantik sebagai psikolog, itu mengambil di Universitas Tarumanegara. Nah, nanti kita akan dengar bagaimana perjuangan-perjuangan dia ya dalam menyelesaikan tesisnya. Nah, ini pengalaman kerja banyak ya, dari coba yang paling bawah, Hartina, dari tahun berapa? Dari tahun 2015 sebagai staf divisi pengukuran
ya. Oh, sambil kuliah sambil bantu ya di Iya. Unika Atmajaya. Kemudian senang dalam alat ukur ya. Tester alat tes psikologi. Staf administrator ya, pernah bantu di beberapa tempat ya. Ini Asia Pasifik, lalu asisten dosen konstruksi tes psikologi ya, kelihatannya senang di alat ukur, kemudian sama rekrutmen ya, lalu memberikan training dan development supervisor, lalu talent acquisition supervisor, lalu volunteer counselor di aplikasi church chat ya. Saya sangat bangga ya kalau melihat orang senang untuk memberikan waktunya ya sebagai volunteer ya. Ini sih jarang-jarang ya. Ini Valencia ternyata bersedia menjadi volunteer counselor ya, dan juga co-founder dari Mindgate ya, untuk hal yang berkaitan dengan informasi kesehatan mental dan bekerja sama dengan psikolog klinis yang memberikan layanan psikologis. Yang berikutnya, Hartina, kalau pengalaman organisasi ini banyak ya, koordinator, divisi, ya, mungkin ketua dari First Shine unit kegiatan mahasiswa, ya. Nah, orang-orang yang sibuk aktif di organisasi, ya, biasanya juga pencapaian akademiknya juga sangat bagus nih, ya. Sekretaris pelatihan, ya, UKM UPM, tim medis Pramabim Mabim ya, lalu staf kegiatan penerima anggota baru ya, terus yang berikutnya Hartina. Nah, saya akan loncat ya karena ini banyak sekali. Nah, saya lihat ada pembicara di talk apa tadi, pembicara di talk show ya. Oke, dan yang berikut, yang terakhir adalah pencapaian-pencapaian yang sudah dipublikasikan ya. Yang tesis yang Anda bersama Prof. Maraat dan Bu Naomi itu publikasikan di ini ya, proceeding ya, dengan judul bukan ya? Di proceeding di TICMI Conference International. Oh, oke. Di TICMI ya, 2021, Loneliness of Z Generation Adolescents in the COVID-19 Pandemic Descriptive Study pada proceeding First Taruma International Conference on Medicine and Health ya, tahun lalu ya. Kemudian the most frequent award of teaching soft skill di Kalbe Learning Center, trainer certified, kemudian publikasi jurnal dan dengan judul hubungan serius leisure dan tingkat kecemasan menghadapi masa pensiun pada jurnal perkotaan volume 8 dan 1 nomor 1. Ini pas lagi saat S1 ya. Iya, S1. Ya, makasih Valencia Giovanni Permana yang bersedia untuk menjadi narasumber di FDI. Nah, karena waktu ya saya minta maaf tidak bacakan semua secara detail ya. Kita tahu bahwa Anda aktif dalam pendidikan, aktif dalam memberikan waktu dan kesempatan untuk membantu orang sebagai volunteer counselor, kemudian juga aktif dalam organisasi dan berbagai pencapaian. Kami sangat senang malam hari ini kita dikunjungi di FDI oleh Prof. Maraat bersama Valencia Giovanni Permana yang dulunya dibimbing oleh Prof. Maraat bersama Bu Naomi. Silakan waktu dan tempat kami serahkan kepada tim
diatur sesuai dengan sudah kesepakatan siapa duluan yang akan presentasi, ya, kemudian nanti akan tiba waktu untuk tanya jawab. Oke, silakan. Baik, Bu. Hartina, boleh tolong ditutup ini? Ibu, maaf Ibu, tiba-tiba rumah saya mati lampu. Ini kalian bisa share screen nggak? Iya, saya yang share screen nggak apa-apa kok, Artina. Enggak, maksud saya ini harus diturunkan dulu kan? Oh, udah bisa. Oke. Tapi Hartina masih bisa aktif di sini. Ini pakai handphone, Bu. Nanti saya kalau udah nyala lagi, saya join lagi, Bu. Oke. Makasih ya, Hartina. Ya, mohon maaf, Ibu. Enggak apa-apa. Silakan Valencia atau Prof. Maraat yang memulai dulu. Kami berikan waktu dan tempat di Zoom ini untuk kedua narasumber. Pamela, ini saya masih loading dulu untuk ininya, share screen-nya. Oh, sekarang apakah sudah terlihat belum ya? Sudah. Udah kelihatan. Sudah. Ya. Besarkan. Saya soalnya masih loading karena lagi hujan juga mungkin di sini. Oh, di tempat sana hujan ya? Ya. Saya di sini enggak hujan, malah panas. Iya, dari tadi masih hujan di Bogor. Oh, di Bogor sih sering hujan ya? Iya. Setiap hari. Oh, dari dulu sampai sekarang tinggal di Bogor ya? Berarti tiap kali waktu kuliah ini ya? Harus traveling ke sini? Kalau dulu sih waktu kuliah saya ngekos Ibu Pamela, tapi sekarang kerja baru pulang pergi. Oke, ya. Makasih paling. Nah, ini udah sepertinya. Ya, cuman belum slideshow ya. Oh, saya slide-nya dulu ya, Bu ya. Ya, belum slideshow. Saya sedang slideshow, tapi ini agak loading. Gak apa-apa. Kita tunggu aja ya. Nah, udah? Muncul ya, Bu ya? Udah bisa. Mungkin pertama-tama saya terima kasih juga dengan Pamela dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan. Hari ini saya akan membawakan topik terutama terkait dengan fenomena pubbing. Gitu. Jadi memang fenomena pubbing ini sedang booming-boomingnya gitu. Terutama di era pandemi ini kan, Bu. Terutama dari sejak nih pertama kali dulu memang mungkin sejarahnya itu dari tahun 2012 ini baru ada muncul istilah pubbing ini gitu. Jadi memang sejarahnya dulu itu memang dari tahun 2012 istilahnya pubbing dari font snubbing gitu. Tetapi untuk ke fenomena saya sendiri ini lebih dilatar belakangi karena yang pertama seperti yang kita tahu ya bahwa waktu dulu pas pandemi COVID ini muncul kan tahun 2020, kemudian kan ada dari Mendikbud itu kan menetapkan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh gitu ya, dan karena adanya si PJJ ini sendiri akhirnya kan penggunaan teknologi digital pastinya semakin meluas ya, karena kan memang interaksinya itu langsung ya berubah secara cukup drastis dari yang tadinya kita bisa tatap muka kemudian jadi pindah nih ke interaksi secara virtual gitu. Dan di mana memang mayoritas pelajar itu kan sekarang masuknya ke generasi Z gitu. Nanti mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut generasi Z itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, tapi karena memang generasi Z itu generasi yang udah paham ya, cukup pandai ini sama teknologi gitu. Jadi sebenarnya mereka udah cukup terbiasa gitu dalam penggunaan gadget. Nah, ada dampak positifnya ya pastinya gitu dari penggunaan gadget ini, seperti adanya kemudahan untuk mengakses berbagai informasi dan juga perangkat komunikasi yang berbeda-beda, mungkin ada yang pakainya smartphone, laptop, tablet dan lain-lain. Nah, tapi sementara itu ada dampak negatifnya juga gitu, seperti yang paling jelas terlihat itu adalah menurunkan interaksi secara langsung dan kualitas interaksinya. Karena orang-orang jadi cenderung fokusnya sama interaksi secara online gitu, dan
waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi dari internet itu lebih banyak di media sosial gitu. Mungkin kalau yang dari generasi sebelumnya mungkin lebih prefer lihatnya dari koran gitu. Tapi kan kalau yang sekarang lebih gampang, udah langsung aja lihat dari yang elektronik gitu. Nah, kemudian pada akhirnya hal tersebut nih secara menyebabkan namanya pubbing behavior. Nah, pubbing behavior itu apa sih? Singkatnya itu adalah perilaku mengabaikan orang lain selama melakukan percakapan secara langsung atau interaksi sosial karena lebih fokus atau lebih memperhatikan gadgetnya. Gadget di sini saya garis bawahi misalkan seperti smartphone, tablet, penggunaan tablet, laptop seperti itu. Nah, kemudian juga ada survei yang dilakukan yaitu dari jurnal, itu dari survei Turner tahun 2015. Itu dia membuat survei bahwa ternyata nih anak-anak remaja generasi Z ini itu merasa kesal. Jadi dia waktu itu ngambil partisipan usia 13 sampai 17 tahun. Jadi mereka ini kesal kalau misalkan diminta untuk melepaskan internet gitu. Jadi kalau misalkan orang tuanya kasih punish, misalkan belajar gitu, tapi anaknya nggak mau belajar, dipanis suruh melepaskan internet, nah mereka tuh anak remaja-remaja ini pada kesal. Kemudian lebih kesal lagi ternyata kalau diminta menyerahkan si smartphone ini daripada menerima hukuman. Jadi mereka lebih prefer ya udah nggak apa-apa, nggak usah ke bioskop atau olahraga bareng teman atau pergi bareng teman, yang penting smartphone-nya tuh nggak diambil gitu. Kemudian, nah jadi saya juga jadi penasaran, akhirnya waktu itu saya sempat melakukan survei juga kecil-kecilan yang terhadap 5 orang, ada 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, di mana usianya ini usia generasi Z dari 15 sampai 19 tahun. Jadi ada dari usia 15 1 orang, 16 1 orang, 17 1 orang, kemudian 18 tahun itu ada 2 orang dan 1 orang lagi 19 tahun. Nah, jadi setelah surveinya ini dilakukan, ternyata kelima orang tersebut mereka sudah menyadari nih bahwa penggunaan gadget itu ya benar dapat menghabiskan banyak waktu, dan mereka juga menyadari bahwa karena penggunaan gadget saya jadi malas nih mengerjakan tugas dan belajar gitu. Bahkan mereka juga sadar bahwa ya karena penggunaan gadget ini saya jadi sering mengabaikan lingkungan sekitar, itu orang tua, saudara, kerabat, teman. Dan bahkan di antara mereka tuh sampai ada yang mendapatkan teguran dari orang tuanya karena terlalu sibuk nih pakai gadget, jadi kurang memperhatikan ketika diajak bicara. Dan rata-rata waktu yang dihabiskan buat belajar atau kerjain tugas itu 4 sampai 6 jam. Sementara di antara waktu 4 sampai 6 jam pun mereka tuh ternyata masih juga menyelingi dengan membuka media sosial. Jadi walaupun rentangnya 4 sampai 6 jam, tapi ternyata di dalamnya itu juga diselingi gitu. Kemudian juga setelah selesai belajar atau kerjain tugas, ternyata mereka juga masih menggunakan media sosial lagi di sampai larut malam gitu. Nah, kemudian juga ketika ditanya, memang kenapa sih mau banget terus-terusan nih pakai medsos? Nah, semuanya bilang kalau iya soalnya bisa dapat informasi terbaru dari teman-teman gitu kan. Terus juga bisa juga dapat informasi dari orang lain yang bahkan tuh nggak dikenal. Contohnya kayak mungkin selebgram gitu, influencer atau mungkin artis-artis di YouTube kayak gitu. Kemudian apa aja yang dilihat? Nah, ada status, unggahan foto dan juga video. Nah, jadi mereka ini biasanya merasa sangat asik kalau misalkan lihat foto atau video dari teman-teman atau influencer terkenal. Dan mereka merasa sangat sedih nih kalau misalkan mereka itu melihat foto teman-temannya itu bisa saling bertemu tatap muka, walaupun di saat pandemi mungkin ada aja yang kadang kan nyolong-nyolong itu ketemu sama temennya di mana. Jadi mereka perasaannya sedih gitu, bahkan ada yang sampai merasa jadi cemas gitu. Jadi cemas, terus jadi ketakutan kalau dia itu jadi dilupain sama teman-temannya karena udah lama nggak kumpul itu. Nah, di mana rasa cemas, rasa takut ini tuh kita bisa bilang namanya FOMO ya, fear of missing out nih. Jadi rasa cemas yang muncul karena jadi takut melewatkan informasi penting, atau ketika orang lain itu merasakan pengalaman yang menyenangkan tanpa dirinya. Jadi dia ingin terus-menerus jadinya nih terhubung dengan orang lain atau kegiatan yang orang lain lakukan.
khususnya karena nggak bisa bertemu langsung, jadinya melalui media sosial seperti itu. Nah, kemudian ada penelitian dari Francina et al. Dari Francina dan rekan-rekannya tahun 2018 itu juga ternyata FOMO ini berpengaruh secara positif gitu terhadap pubbing behavior. Jadi yang orang-orang yang memiliki FOMO yang tinggi ini cenderung terdorong untuk terus-terusan mengecek ke berbagai media sosial yang dia punya tanpa kenal waktu, tanpa kenal situasi di mana aja. Jadi ketika mereka pada akhirnya tidak bisa mengakses si media sosial ini, mereka jadi ngerasa cemas gitu karena mereka ngerasanya ada feeling, ada perasaan dikucilkan dari lingkungan sosial dan mungkin menyebabkan hilangnya rasa belongingness, kebersamaan dengan teman-temannya gitu. Nah, kemudian ada penelitian juga dari tahun 2020 dari Agustina. Nah, ini juga disebabkan ada keterbatasan bertemu secara langsung di masa pandemi memang membuat remaja generasi Z ini merasakan FOMO gitu. Tambah lagi juga ada penelitian sebelumnya lagi dari Alwisol, dia juga mengatakan bahwa ya FOMO itu adalah rasa takut dan cemas karena tidak terpenuhinya kebutuhan akan keterhubungan dengan orang lain gitu, sehingga orang cenderung pengennya terkoneksi terus sama internet. Kemudian juga penelitian yang lebih lampau lagi dari tahun 2010 juga FOMO ini dapat disebabkan karena keinginan untuk menghindari emosi negatif. Nah, salah satunya itu adalah disebutkan loneliness juga. Gitu. Nah, loneliness itu apa? Jadi kalau dari berdasarkan ini Perman and Peplau ini dia emang khusus dia ada penelitian yang panjang juga terkait dengan loneliness. Loneliness itu adalah ketidaksesuaian antara apa yang ingin dicapai, apa yang diinginkan dengan apa yang dicapai, terutama dalam hal interaksi sosial baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Oke, nah ada penelitian juga dari Sagita dan Hermawan bahwa di tahun 2020 ini, jadi dia melakukan penelitian waktu itu di awal banget pandemi mulai gitu. Jadi dia menemukan bahwa tingkat loneliness remaja Indonesia di masa pandemi COVID itu tergolong cukup tinggi ya, sebesar 43%. Nah, padahal menurut mereka, menurut Sagita dan Hermawan nih, tanpa adanya kondisi loneliness pandemi aja sebenarnya memang remaja itu paling rentan mengalami loneliness gitu dibandingkan seluruh rentang usia kehidupan yang lainnya gitu. Apalagi ditambah dengan adanya situasi yang spesifik atau kontekstual seperti di masa pandemi COVID-19 ini. Alasannya mungkin ada beberapa nih, karena pada masa remaja itu kan memang pertemanan itu merupakan suatu kebutuhan sosial mendasar ya, karena memang pada saat tersebut mereka juga lagi meningkatnya kebutuhan akan intimasi atau kebutuhan keintiman untuk mendorong mereka di kehidupan setelah mereka memasuki usia dewasa gitu. Karena ketika mereka memasuki usia dewasa kan memang sudah masuk ke tahap intimasi gitu kan. Nah, sementara untuk pertemanan sendiri biasanya mereka itu banyak menghabiskan dengan kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil yang biasanya punya minat yang sama gitu ya, kayak misalkan mungkin aktivitasnya olahraga bareng, nonton bareng ya gitu. Jadi bisa kita lihat juga sebagian besar kegiatan bersamanya atau minat-minat yang sering dilakukan secara bersama itu membutuhkan adanya kontak sosial seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari latar belakang tersebut saya merumuskan 4 permasalahan. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah loneliness itu memiliki peran terhadap pubbing behavior remaja generasi Gen Z di masa pandemi COVID-19. Kemudian apakah loneliness memiliki peran terhadap fear of missing out atau FOMO. Kemudian apakah FOMO memiliki peran terhadap pubbing behavior. Dan yang terakhir adalah apakah FOMO itu berperan sebagai memediasi atau berperan sebagai mediator antara loneliness dan pubbing behavior. Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri ingin melihat bagaimana peranan loneliness terhadap pubbing behavior remaja Gen Z di masa pandemi COVID.
Kemudian juga ingin melihat bagaimana peranan loneliness terhadap FOMO, melihat peranan FOMO terhadap pubbing behavior, dan yang terakhir adalah mengetahui peranan FOMO dalam memediasi loneliness dan pubbing behavior. Oke, kemudian nih untuk manfaat penelitiannya saya bagi menjadi teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritisnya diharapkan bisa menjadi sumbangan ilmu ya di bidang psikologi, terutama psikologi perkembangan, khususnya perkembangan remaja ya, remaja generasi Z yang memang mereka tuh sudah sangat pandai dalam kemajuan teknologi gitu di era digitalisasi saat ini, terkait dengan pubbing behavior dalam interaksi sosial, dan juga loneliness yang mungkin dihadapi pada saat mereka masa remajanya gitu. Kemudian untuk manfaat secara praktis untuk remaja sendiri pastinya diharapkan memperoleh informasi tentang perilaku pubbing dan juga pengaruhnya dengan loneliness dan juga FOMO. Kemudian juga untuk orang tua diharapkan juga bisa memberikan informasi terkait fenomena yang banyak terjadi pada anak remaja terkait penggunaan gadget. Kemudian untuk psikolog juga ini diharapkan menjadi informasi nih bagaimana sih nanti menangani mungkin kalau punya klien-klien gitu yang ada problem atau masalah dalam penggunaan gadget ya, baik untuk orang tuanya maupun kepada remajanya seperti itu. Oke. Saya jelaskan mungkin secara singkat saja untuk kajian pustakanya, pastinya kita membahas dulu pubbing behavior-nya ini sebagai dependent variable-nya. Nah, bahwa tadi sudah saya jelaskan, pubbing behavior atau perilaku pubbing itu adalah perilaku mengabaikan orang lain selama berinteraksi karena lebih fokus, lebih memperhatikan gadgetnya. Nah, sini juga dibagi menjadi 4 dimensi. Jadi ada nomofobi, interpersonal conflict, self-isolation, sama problem acknowledgement. Singkatnya adalah kalau nomofobia ini lebih terkait dengan tidak bisa atau sangat sulit untuk lepas dari gadgetnya. Contohnya mungkin nggak bisa jauh-jauh dari gadgetnya. Misalkan saat makan gadgetnya harus dekat-dekat sama dia. Terus juga mungkin ngecas HP sambilan ngechat terus. Jadi benar-benar yang sulit itu untuk lepas dari gadgetnya. Gitu. Kemudian adanya interpersonal konflik. Jadi sebenarnya mereka juga ada konflik nih dalam diri gitu, bahwa kalau misalkan ini enak nggak ya gitu, konflik sama orang lain, kalau misalkan nanti saya mengabaikan nanti nggak enak gitu. Sebenarnya ada interpersonal konflik nih. Kemudian self isolation, biasanya orang ini melakukan pubbing karena dia ini menghindari dari suatu hal, contohnya menghindari dari aktivitas atau mungkin untuk mengisolasi diri, atau mungkin nggak mau terlibat dalam interaksi tersebut, sehingga mereka dengan sengaja nih pada akhirnya udahlah, lihat ini aja lebih seru, lihat laptop aja, lihat gadget aja lebih seru, lihat aja media sosial gitu. Dan ada problem acknowledgement, di mana problem acknowledgement itu jadi ya sebenarnya mereka udah tahu perilakunya ini yang seperti tadi bisa menyebabkan konflik. Juga dia juga udah tahu bahwa ya ini saya melakukan ini karena saya ngerasa ini lebih menyenangkan, lebih tidak membosankan daripada saya harus dengerin mungkin dia ngomong atau membosankan orang yang sedang diajak bicara. Tapi saya tetap memilih ini gitu. Jadi walaupun dia sadar, dia sudah punya pengetahuan bahwa ini hal-hal yang tidak benar dilakukan, tapi tetap melakukannya gitu. Nah, kemudian faktornya apa saja yang biasanya menjadi penyebab itu? Ya mungkin memang ada smartphone addiction, ada social media addiction, ada internet addiction atau game addiction. Ada kurangnya kontrol diri juga. Kemudian ada faktor yang FOMO-nya tadi, merasa cemas, ya merasa takut. Mungkin ada faktor kepribadian juga, yang openness. Sebenarnya kalau openness ini adalah jadi kalau orang yang openness ini justru baik. Jadi mereka ini kalau berdasarkan penelitian lebih banyak yang menghindari penggunaan gadget karena yang openness ini orang-orang yang biasanya punya curiosity-nya tinggi, sehingga mereka lebih banyak mungkin pengennya ketemu langsung. Kemudian juga ngobrol sana sini. Tapi kalau yang openness rendah itu justru biasanya
mereka ya udah langsung cari taunya dari internet aja gitu. Mungkin jadinya sering dengar-dengar berita yang hoax kayak gitu, dan yang kepribadiannya dan tipikal neuroticism-nya tinggi ya, jadi takut, makanya tadi cemas, takut belongingness-nya turun, nggak ada belongingness dan lain-lain, dan adanya emosionalitas juga, contohnya kayak tadi emosi yang negatif seperti perasaan kesepian, mungkin juga perasaan sedih seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa juga dampaknya seperti jadi kurang memiliki keterhubungan sama orang lain ya, karena kan jadinya mengabaikan lingkungan sekitar. Kualitas percakapannya juga jadi buruk, jadi mungkin jawabnya seadanya, mungkin dia nggak terlalu tahu inti dari apa yang dibicarakan. Kemudian juga menurunkan mood. Nah, biasanya menurunkan mood ini terjadi sama orang yang diabaikannya. Kemudian juga merasa dikucilkan. Ini juga mungkin dirasakan sama orang yang diabaikan sama dia, atau yang disebut dengan pabi. Pabi itu adalah orang yang diabaikan, sedangkan paber itu orang yang melakukan perilaku pabi ini. Nah, kemudian juga mengancam kebersamaan, need of belongingness, perasaan kebahagiaan diri, kebermaknaan diri, dan sampai bahkan kepuasan hidup. Karena mungkin akhirnya keseringan diabaikan gitu, apalagi kalau misalkan di keluarga, kerabat, dan seringkali dinilai kurang sopan, kurang menaruh perhatian, dan tidak empati. Gitu. Nah, kemudian gimana penanganannya? Nah, pastinya dibutuhkan interaksi ya, dan pemantauan yang lebih dari orang tua. Kemudian penggunaan ponsel ya mungkin kalau saat makan sebaiknya mungkin dihindari dulu, mungkin di silent dulu, sehingga kita nggak punya kecenderungan untuk ada notifikasi langsung bunyi, kita langsung apa nih buka gitu kan. Kemudian juga mungkin bisa kita tinggalkan ponsel juga sementara waktu di dalam tas gitu, biar nggak terus-terusan juga melihat. Bisa juga nih kita menantang diri gitu untuk cobalah ambil waktu sejenak untuk mengabaikan ponsel ini, misalkan saat sedang makan gitu. Kalau misalkan kita udah berhasil, oh saya udah berhasil nih, boleh loh kita memberikan self reward juga sama diri gitu. Apalagi ini kecenderungan untuk orang-orang yang memang sudah benar-benar nggak bisa lepasnya itu dari gadget ya. Nah, kemudian bagi orang yang mendapatkan perilaku pubbing, pertama juga sebaiknya kita juga pastinya lebih baik bisa menjadi contoh yang baik juga gitu buat si papernya. Jadi papernya juga bisa lihat bahwa oh iya ya, orang yang kita ajak bicara juga dia nggak mainin HP terus. Jadi minimal dari kitanya yang menjadikan contoh dulu. Dan dari kitanya yang mungkin diabaikan juga perlu nih memberikan teguran gitu, dan mengutarakan ketidaknyamanan kita bahwa kita nggak enak nih kalau kita diabaikan. Ya pastinya juga tetap sabar dan mengingatkan pelan-pelan gitu. Mungkin kalau misalkan memang perilaku ini sudah sangat berdampak sekali gitu, maka juga perlu nih memperoleh konseling juga ke tenaga profesional. Ya, kemudian untuk FOMO-nya sendiri ya tadi adalah ketakutan atau kehilangan informasi yang ditandai dengan ya keinginan untuk terus-menerus terhubung dengan orang lain gitu. Nah, biasa ini terjadi karena ada defisit secara psikologis nih untuk memenuhi kebutuhan dan akan keterikatan seperti itu. Jadi mereka cenderung ingin ngecek-ngecek media sosial ya, karena media sosial kan kita dapat informasinya sangat dinamis, kemudian informasinya bisa terus-menerus konsisten disediakan. Beda kalau mungkin koran udah selesai baca gitu, terus mungkin harus tunggu lagi besok seperti itu. Nah, kemudian untuk loneliness sendiri itu ketidaksesuaian yang tadi saya sudah jelaskan ya, antara apa yang diinginkan dengan apa yang dicapai dalam hubungan sosial. Penekanannya juga baik secara kuantitas maupun kualitas. Di mana loneliness ini kan sifatnya subjektif ya, bisa dirasakan mungkin oleh berbagai individu. Dan memang remaja itu memang yang paling kurang mampu merespon secara positif hal-hal kalau misalkan ada stimulus yang datang mengganggu pemikirannya, mengganggu perasaannya, dan cenderung jadi suka menyalahkan lingkungan sekitar gitu. Jadinya
nggak bisa mengenali masalah utamanya gitu, sehingga lebih sering menyalahkan orang lain atau lingkungan sekitar atas masalah-masalahnya. Jadi dia jadinya merasa lebih lonely gitu. Oke, untuk kerangka berpikirnya secara singkatnya ya, seperti kita tahu bahwa remaja itu kan lagi masa-masanya pencarian identitas diri, gitu ya. Kemudian ditambah lagi ada pandemi COVID ini. Jadi dia yang tadinya biasanya berkumpul, bermain bersama teman-teman yang ada kontak secara fisik, tapi ternyata dengan adanya pandemi ini luar biasa ya, keterbatasan kontak fisiknya itu jadi sulit gitu. Kemudian akhirnya yang mengakibatkan loneliness nih, kayak mungkin mereka jadi mulai merasa bahwa tidak ada kedekatan sama orang lain, atau need for intimacy-nya jadinya merasa semakin tinggi. Kemudian dari sisi kognitif prosesnya, remaja jadi punya persepsi bahwa apa ya, kayaknya kurang gitu kalau misalkan saya di kondisi seperti ini, saya pengennya punya teman banyak, tapi kok sekarang cuma adanya segini doang gitu. Kemudian juga jadinya ada rasa tidak senang, perasaan tidak senang dalam berhubungan sosial gitu, karena kan cuma misalnya ketemunya secara online saja gitu. Kemudian juga adanya FOMO juga dan akhirnya menimbulkan si pubbing behavior atau perilaku pubbing ini. Untuk hipotesisnya ada 4. Yang pertama, hipotesis pertamanya itu bahwa loneliness memiliki pengaruh positif terhadap pubbing behavior. Kemudian hipotesis keduanya, loneliness memiliki pengaruh positif terhadap FOMO. Kemudian hipotesis ketiga, FOMO memiliki pengaruh positif terhadap pubbing behavior. Dan hipotesis keempatnya, FOMO memiliki peran sebagai mediator antara loneliness dan perilaku pubbing atau pubbing behavior. Oke, jadi untuk metode penelitiannya, kemarin untuk partisipannya itu adalah remaja usia 15-19 tahun, kemudian laki-laki, perempuan, ada yang karena 15 tahun mungkin masih ada yang lagi SLTA ya atau SMA, dan ada juga yang mahasiswa S1, kemudian harus punya smartphone, laptop, tablet, dan waktu itu sedang menjalani pembelajaran jarak jauh atau daring. Untuk teknik samplingnya menggunakan accidental sampling, jadi memang saya berikan secara acak yang memudahkan aja, baik secara online, offline, itu saya berikan. Dan juga dengan snowball sampling, jadi saya meminta tolong juga untuk beberapa partisipan mungkin untuk menyebarkan juga kuesioner supaya lebih cepat terkumpul partisipannya. Kemudian untuk desain penelitiannya adalah kuantitatif korelasional. Kemudian untuk pengukurannya kemarin ini saya menggunakan ini GSP atau General Scale of Pubbing, itu untuk pengukuran pubbing behavior-nya yang berisi 15 item, itu sudah valid dan memiliki nilai reliabilitasnya juga sangat tinggi, sebesar 0,891. Kemudian fear of missing out atau FOMO scale, ini ada 10 item yang valid dengan reliabilitasnya juga tinggi 0,851, dan loneliness pengukurannya menggunakan UCLA dari Jukla loneliness scale itu ada 20 item, valid dan reliable juga sangat tinggi 0,901, di mana ketiga alat ukur ini sudah ada adaptasi bahasa Indonesianya yang saya ambil dari jurnal yang sudah Cinta 2 dan Cinta 3 waktu itu. Kemudian untuk gambaran partisipannya, jadi saya memperoleh 233 partisipan, di mana lebih banyak perempuan, ya 65%. Kemudian mayoritas juga berusia 16 tahun, lebih banyak di Jabodetabek, 99,6% semuanya memiliki smartphone, dan 49,8% itu punya gadgetnya memiliki gadgetnya dua. Entah itu ada yang smartphone sama tablet, smartphone, udah pasti laptop sih biasanya mereka smartphone. Kemudian juga 70,3-nya ini bahkan memiliki lebih dari media sosial yang aktif. Rata-rata ada yang Instagram, TikTok, Facebook, kayak gitu. Kemudian juga sebesar 41,2 ini ternyata menghabiskan waktu lebih dari 5 jam nih untuk bermain gadget dalam satu hari.
Dan 91% itu mereka tinggal bersama keluarga inti, 39,1% ini ayahnya tuh kerja sebagai karyawan swasta di luar, dan lebih banyak yang ibunya itu memang sebagai ibu rumah tangga. Nah, kemudian sangat sering berinteraksi, jadi sebesar 37,8% itu sangat sering berinteraksi sama ayahnya dalam waktu 1 minggu, dan tapi lebih banyak yang berinteraksi sama ibunya ya, sebesar 66,5%. Oke, ini hasil penelitiannya. Jadi untuk hasil penelitiannya bisa kita lihat untuk semua variabelnya ternyata di remaja generasi Z di masa pandemi ini perilaku puppy-nya tinggi, loneliness-nya tinggi, FOMO-nya tinggi gitu. Akhirnya, kemudian saya juga melakukan ini uji korelasi antar variabelnya, di mana untuk variabel puppy behavior sendiri sebagai DV atau dependent variable, ini saya pecah lagi. Jadi ada tadi dimensinya saya pecah ya, jadi ada nomofobiknya, interpersonal conflict, self isolation, and problem acknowledgement-nya. Tapi semuanya kita bisa lihat bahwa ada korelasi yang signifikan. Jadi situ ada flag-nya juga 2, jadi ada signifikansinya juga, karena kalau yang signifikansi flag-nya ini 2 kan berarti menandakan bahwa di level of signifikansinya di bawah 0,01, which is itu sangat baik gitu berarti. Kemudian untuk akhirnya dari uji korelasi ini saya coba ujikan dengan regresi ya, untuk melihat juga nih bagaimana peran-peran dari masing-masing variabelnya. Nah, namun seperti kita tahu juga ya, mungkin untuk uji regresi sendiri ini kita harus melakukan uji asumsi dulu ya, ada uji normalitas di mana harus berdistribusi normal dan hasilnya juga berdistribusi normal. Kemudian juga melakukan uji multikolinearitas ya, dan ini juga tidak terjadi multikolinearitas. Jadi kalau multikolinearitas sendiri ini kan untuk mengetahui nih apakah ada informasi yang overlap atau tidak nih antar variabel bebasnya, supaya nanti kita bisa tahu bahwa benar bahwa efeknya ini tuh terjadi karena si variabel-variabelnya ini gitu. Kemudian juga ada uji heteroskedastisitas ya. Kemarin ini saya pakai metodenya Gleitzer dan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Jadi bisa kita lanjutkan ke uji regresinya. Nah, untuk uji regresinya ini juga bisa menjawab uji hipotesis yang tadi ada 4. Jadi kita lihat di sini untuk loneliness-nya itu dengan p-value-nya juga 0,000, jadi memang harusnya kan itu di bawah ya, di bawah 0,005, di bawah 0,05, sehingga juga bisa kita lihat bahwa loneliness ini berpengaruh secara positif terhadap fear missing out. Begitu pula fear of missing out-nya juga ini memiliki pengaruh positif terhadap puppy behavior. Kita juga lihat di situ ada dengan p-value-nya di bawah 0,05 ya. Kemudian juga untuk loneliness-nya sendiri ini juga ada efeknya, ada indirect effect sama direct effect-nya itu terhadap puppy behavior. Dan jadi kita juga tadi hipotesis, dan itu berarti sekaligus menjawab hipotesis ketiga. Kemudian juga bisa kita lihat bahwa secara tidak langsung, kita bisa lihat di bagian indirect effect-nya ini, itu memberikan 0,2079 ini. Jadi memang fear of missing out ini juga akhirnya terbukti bahwa memiliki peran gitu dalam memediasi antara loneliness dan puppy behavior. Oke, ini saya bikin data tambahan melalui uji beda, nanti akan saya bahas kalian saja di bagian diskusi. Jadi ada beberapa variabel tambahan yang saya akan bahas seperti jumlah gadget, kemudian media sosial yang partisipan punya, kemudian jumlah waktu yang dihabiskan, tempat tinggal, frekuensi interaksi dengan ibu, dan interaksi dengan ayah dalam waktu 1 minggu. Oke, saya bahas dulu untuk hasil penelitiannya. Jadi tadi sudah dibahas bahwa kita ketahui bersama-sama bahwa tingkat loneliness-nya tinggi, tingkat FOMO remaja generasi Z tinggi, tingkat puppy behavior-nya juga tinggi gitu. Dan sudah dijelaskan juga bahwa ya memang tanpa adanya pandemi aja sebenarnya remaja itu udah rentan gitu, dan ditambah dengan adanya pandemi ini ya, situasinya lebih spesifik dan kontekstual, maka
ya ini membuat mereka menjadi sangat terbatas dan ya jadi loneliness-nya menjadi tinggi. Kemudian dari segi FOMO-nya juga ya karena mereka juga sudah terbiasa dengan situasi yang sudah serba online nih si Gen Z ini, ditambah waktu adanya pandemi ini maka lebih sering lagi mereka menggunakan gadget, jadi FOMO-nya pun semakin tinggi. Kemudian tingkat pubbing behavior-nya juga karena yang tadi sudah sangat akrab dengan gadget, akhirnya juga menyebabkan mereka ya banyak interaksinya lewat media sosial dan lain-lain, jadinya cenderung mengabaikan, maka pubbing behavior-nya pun tinggi. Nah, kemudian juga diketahui nih bahwa tadi kan kita tahu bahwa loneliness itu ternyata berpengaruh positif terhadap pubbing gitu. Nah, jadi kan memang ya remaja itu lagi masa-masanya mencari jati diri ya melalui pertemanan dengan teman sebaya yang tadi karena memang kebutuhan sosialnya itu lagi tinggi-tingginya gitu. Dan sementara itu juga loneliness mereka sangat yang muncul juga tinggi sehingga pubbing itu karena dengan adanya media sosial itu dianggap sebagai suatu hal yang dinamis, jadi bisa terus-terusan diakses juga informasinya sehingga mereka jadinya cenderung gara-gara loneliness jadi berpengaruh terhadap si perilaku pubbingnya. Kemudian juga berpengaruh terhadap si FOMO ya karena dia merasa emosi negatif, loneliness, jadi kebutuhan sosialnya tinggi, akhirnya mereka ya larinya juga ke makin cemas jadinya FOMO. Kemudian FOMO juga berpengaruh positif terhadap pubbing karena yang tadi juga dia ada kecenderungan ingin selalu ngecek berbagai media sosial bahkan sampai nggak peduli nih sama situasi sosial yang ada di sekitarnya gitu dan akhirnya menyebabkan perilaku pubbing. Dan yang terakhir juga ternyata ya FOMO memiliki peran sebagai mediator antara loneliness dan pubbing ya. Karena memang ketika remaja Gen Z ini kesepian, kebutuhan sosialnya tidak terpenuhi, jadi merasanya kehilangan informasi, takut dikucilkan, takut merasa kehilangan belongingness ya, jadi mereka mulai merasa cemas, takut FOMO, akhirnya menggunakan media sosial yang berlebihan dan pada akhirnya mulai mengabaikan lingkungan sekitar mereka. Jadi ini juga membuktikan bahwa ya benar FOMO memang memiliki bisa sebagai memediasi antara loneliness dan pubbing. Oke, menarik di sini juga dari analisis tambahan yang tadi saya lakukan uji beda ini ternyata jumlah gadget itu memiliki perbedaan secara signifikan terhadap pubbing, FOMO dan loneliness. Jadi makin banyak punya gadget ini ternyata orang jadinya ya cari sana sini, dari tabletnya mungkin ada ini, dari laptop, dari HP. Jadi mereka ya cenderung tadi ngerasa pubbing gitu kan, mengabaikan karena banyak yang perlu dicek gitu. Media sosialnya juga banyak yang perlu dicek. Kemudian juga ya lebih banyak juga mereka interaksinya secara online gitu. Jadinya menurunkan kualitas interaksinya. Jadi semakin lonely juga ternyata. Jadi ternyata banyak yang gadget nggak membuat orang jadinya nggak lonely gitu. Ternyata generasi Z ini walaupun punya banyak media sosial, punya banyak gadget gitu, tapi tetap aja gitu lonely ternyata mereka. Nah, kemudian dari jumlah media sosial ternyata juga memberikan ada perbedaan yang signifikan nih. Jadi media sosialnya banyak dan memiliki perbedaan secara signifikan terhadap loneliness. Jadi si media sosialnya juga banyak, mereka yang tadi jadinya makin lonely juga gitu. Dan jumlah waktunya juga. Jadi kalau misalkan jumlah waktu yang dihabiskannya banyak, dan ternyata itu tidak membuat mereka terhindar dari loneliness karena sekali lagi nih ada penelitian dari Sobanska tahun 2016. Ya di situ juga mengatakan bahwa ya memang nih remaja itu aktif media sosial. Tapi ternyata walaupun mereka udah aktif main medsos, media sosial, tapi ternyata memang mereka itu tetap membutuhkan komunikasi secara langsung sama teman-teman sebayanya. Kemudian adanya jumlah waktu itu juga memberikan perbedaan secara signifikan dengan pubbing. Jadi mereka banyak menghabiskan waktu di internet, menggunakan fasilitas-fasilitas di internet, tapi akhirnya mereka jadinya mulai kecanduan sama medsos, kecanduan sama internet, ya akhirnya juga kecanduan tersebut membuat mereka malah menimbulkan perilaku pubbing gitu. Kemudian dari jumlah waktunya pun ternyata
semakin banyak jumlah waktu yang dihabiskan itu ya memberikan peluang mereka untuk terus-menerus mengecek ke berbagai media sosial gitu. Akhirnya juga membuat mereka jadinya makin cemas nih atau semakin stres. Nah, di sini untuk tempat tinggal itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi mau tinggal sendiri, ngekos, mau sama keluarga inti atau tinggalnya rame-rame, ternyata tetap aja tidak membuat remaja generasi Z itu terhindar dari loneliness ya. Kita balik ke definisi loneliness tadi, bahwa loneliness itu tidak hanya kita lihat berdasarkan kuantitas aja. Mungkin sering berinteraksi sama orang-orang, tapi bagaimana sih sebenarnya kualitas interaksinya gitu. Kemudian juga ya, frekuensi interaksi dengan ibu dalam waktu 1 minggu itu ternyata juga memberikan perbedaan secara signifikan nih. Jadi partisipan yang lebih sering berinteraksi sama orang tua ya, khususnya ibu, karena memang lebih banyak di rumah ya, tadi banyak juga yang pekerjaan ibunya itu IRT ya. Jadi lebih jarang ternyata melakukan pubbing dan merasakan FOMO. Sementara itu ya memang, jadi orang tua harus tahu sebenarnya pubbing itu apa sih, dampaknya apa gitu. Karena kalau misalkan dari orang tua aja nggak tahu gitu, jadi anak cenderung ya menganggap bahwa perilakunya itu ya perilaku yang wajar dan dapat diterima gitu. Karena mungkin orang tuanya pun nggak tahu apa ya, dia udah cuek aja gitu mungkin. Kemudian juga ternyata kualitas ya, jadi nggak hanya berbicara soal kuantitas, tapi kualitas interaksi dengan orang tua ini juga dapat melindungi anak dari rasa FOMO. Kemudian, tapi lucunya lagi, menariknya lagi justru tadi bisa kita lihat hasil penelitiannya sendiri kan menunjukkan bahwa loneliness, FOMO dan pubbingnya di remaja generasi Z tetap tinggi gitu. Padahal partisipannya sendiri tadi hasilnya kan disebutkan interaksinya udah banyak nih sama orang tua. Nah, lalu kenapa kok masih bisa tetap tinggi? Nah, hal ini mungkin dikarenakan kembali lagi mungkin kualitas interaksinya yang kurang gitu dengan anak-anaknya. Kemudian dari jenis kelamin, ini ada penelitian dari Ibu Pamela juga ya, Bu Pamela ya, sama Bu Naomi nih, bahwa ya ternyata ada perbedaan yang signifikan juga nih terhadap jumlah media sosial. Jadi memang diketahui ya perempuan lebih banyak gitu menggunakan media sosial karena mereka lebih sering biasanya kan buat membaur sama teman-temannya gitu, menjadikan sarana hiburan pakainya media sosial. Kalau misalkan laki-laki itu mungkin lebih menggunakan gadget karena untuk main game atau menyalurkan hobi seperti itu. Kemudian untuk saran teoritisnya, jadi karena kemarin ini pengambilannya kan memang lebih kebanyakan tuh online gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah bisa offline, sangat amat sarankan sih untuk pengambilannya secara offline ya, karena terkait saat penjelasan mungkin kalau online mungkin ada yang bingung-bingung atau nggak ngerti, tapi mau tanya penelitinya kan susah gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalkan dilakukan offline. Kemudian untuk saran ke depannya juga tidak hanya menyarankan menanyakan terkait interaksi. Kalau tadi memang di kuesioner itu saya lebih ke bertanyakan gimana interaksi sama orang tua dalam waktu 1 minggu, sering atau tidak frekuensinya gitu ya. Tetapi di sini saya nggak tanya nih bagaimana interaksinya sama teman-temannya gitu. Padahal sebenarnya ini menjadi kelemahan juga di dalam tesis saya gitu, bahwa ya sebenarnya untuk remaja sendiri kan lebih banyak sama teman-temannya. Jadi untuk penelitian selanjutnya lebih baik juga ditanyakan terkait dengan interaksi dengan teman-teman. Kemudian juga tidak hanya menanyakan frekuensi, tapi juga bagaimana kualitasnya gitu. Mungkin ini juga bisa kalau ada yang berminat melakukan penelitian tidak secara kuantitatif ya, mungkin bisa nanti kualitatif gitu suatu saat. Nah, kemudian juga karena ini dilakukannya juga penelitian saat masa pandemi, jadi mungkin kurang bisa digeneralisasikan di saat pandemi berakhir. Mungkin nanti ada yang berminat juga kalau pandeminya udah selesai gitu, udah offline semua, dilakukan juga gimana, pengen tahu juga gitu kelanjutannya seperti apa. Dan memang penelitian pubbing ini kan memang masih sangat sedikit, apalagi di Indonesia itu sangat sedikit.
gitu. Jadi masih banyak banget nih yang bisa diteliti dari segi pubbing itu sendiri, kemudian ditambah dengan variabel-variabel yang lain. Itu untuk saran praktisnya, ya untuk orang tua ya khususnya ibu ya karena lebih banyak di rumah, mungkin bisa dilakukan pemantauan secara efektif, lebih banyak interaksi gitu ya, dengan supaya mungkin dengan bertanya tentang aktivitas sehari-hari gimana itu supaya juga bisa lebih banyak tahu tentang anaknya, bagaimana kondisi anaknya seperti itu. Nah, kemudian juga sebaiknya untuk anak remaja sendiri juga masih perlu nih diberikan batasan dalam penggunaan gadget di luar aktivitas belajar dan mengerjakan tugas. Jadi jangan sampai juga kecanduan dan akhirnya bisa menyebabkan yang tadi mengabaikan lingkungan sekitar. Ya, untuk psikolog juga dapat memberikan konseling dan juga terapi, misalnya mungkin dikasih behavioral modification atau BMOD gitu ya terkait penggunaan gadget kalau misalkan si anak remajanya ini udah berlebihan penggunaan gadgetnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan informasinya kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya mohon juga minta maaf mungkin kalau ada yang kurang, saya mungkin buka open sesi juga ya Bu Pamela kalau ada yang mau tanya. Terima kasih Valencia untuk paparannya yang begitu lengkap. Kemudian mungkin ada komentar dulu dari Prof. Maraat. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada apa enggak penekanan-penekanan yang ingin Prof berikan? Kalau yang penekanannya memang betul kita masih perlu penelitian lebih lanjut pada saat sudah enggak pandemi, satu juga pada mengenali hubungan dengan orang tua itu harus lebih diperinci ya. Lalu banyak sih yang perlu karena penelitian tentang pubbing behavior ini memang masih sedikit apalagi di Indonesia. Jadi mungkin makin banyak penelitian tentang pubbing behavior ini akan terdapat kesimpulan yang lebih lengkap dan bisa dipercaya gitu. Sekarang kan masih mungkin banyak yang ingin bertanya kenapa begini bukan begini, mungkin itu yang masih harus diteliti. Tapi secara ini tadi yang sudah disampaikan saya kira sudah cukup bagus ya, dan juga saran-saran untuk penelitian lebih lanjut kan juga sudah dikemukakan ya, sudah disampaikan gitu. Jadi, tapi silahkan saja kalau masih banyak yang akan bertanya. Iya, terima kasih Prof. Jadi Valencia dengan Prof dan rekan-rekan mahasiswa di sini ya. Nah ini ada peluang-peluang ya menurut Valencia ya sama Prof Maraat, ini peluang untuk meneliti ke arah pubbing ini masih besar sekali ya. Yang kalau misalnya sedikit ya, masih sedikit kajian pustakanya, itu bukankah ada kesulitan ya waktu meneliti? Waktu itu kajian pustaka yang sempat terkumpul dari Valencia berapa banyak Valencia? Lumayan banyak sih Bu Pamela, tapi itu kebanyakan dari luar Bu. Jadi kalau di luar itu sudah mulai banyak. Oh, dari luar. Iya. 2017. Nah, memang karena gadget itu kan mulai dari luar. Iya. Ya, dari luar negeri ya. Jadi berarti memang mereka sudah lebih lama ya. Nah, pasti ini perilaku pubbing ini sangat mengesalkan ya, khususnya ke orang tua ya, ataupun ya mentornya ya. Ini lebih pentingkan gadget ya daripada percakapan langsung ya, dicuekin ya seperti itu kan maksud perilaku pubbing itu kan. Halo? Ya. Ya. Jadi mementingkan alat mati daripada manusia yang hidup ya. Oke. Jadi ini sudah kita lihat bahwa ini kebiasaan-kebiasaan ini itu bisa berpengaruh besar ya nantinya ke kecemasan
dan juga ke loneliness ya dari bahasan tadi ya. Dan tentunya perilaku ini sangat tidak mudah ya untuk nanti kalau diteruskan nggak diurus oleh orang tuanya karena dari remaja nanti kebiasaan ini jadi terbawa di dalam pekerjaan ke depan ya, di dalam kondisi ke depan dalam dunia kerjanya ya. Jadi memang sangat penting untuk diteliti lebih mendalam ya. Nah, dari penemuan Anda ini semuanya tinggi ya, Valencia. Betul, Bu Pamela. Satu dengan lainnya terkait ya, tinggi ya. Oke, sekarang mungkin ada dari teman-teman Anda yang rekan-rekan mahasiswa yang sedang berjuang meneliti, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Valencia dan Prof. Maraat. Silakan. Ada yang tertarik tentang pubbing? Ini usia remaja ya. Kalau sudah dewasa gimana? Masih banyak yang lakukan pubbing. Iya Bu. Nah kebetulan memang kan kemarin fokusnya ke remaja ya Bu ya. Jadi saya juga, nah ini mungkin open penelitian juga nih Bu. Saya juga pengen tahu di penelitian kelanjutannya kalau mungkin dia yang dewasa, mungkin dilanjut usia gitu kan. Dewasa media gitu. Soalnya sekarang ini buka mata langsung HP kan, rata-rata kan. Sebelum tutup mata untuk tidur juga ini rata-rata urusan HP dulu kan? Iya. Iya. Jadi luar biasa ya pengaruh HP yang memang yang tadinya dari berbagai alat yang disatukan ke gadget ini. Oke, mungkin ada yang bertanya dulu ya dari teman-teman. Oh, sudah ada Rita lagi angkat tangan. Silakan Rita. Iya, terima kasih Bu Pamela. Terima kasih Kak Valencia untuk presentasinya. Saya mau nanya sebenarnya pertanyaannya mirip sama Bu Pamela ya. Kenapa pemilihannya generasi Z tapi hanya remaja? Karena saya juga sedang meneliti ini generasi Z dan itu dipertanyakan. Kan kalau bilang generasi Z itu tuh katanya lebar banget usianya. Makanya akhirnya saya juga memutuskan untuk memilih usia tertentu. Nah, menurut Kak Valencia tuh kenapa akhirnya menentukan untuk di usia 15 sampai 19 tahun? Itu yang pertama. Lalu kemudian tadi juga kan disebutkan bahwa ada hasil penelitian yang menyatakan ada yang menghabiskan waktu berapa lama gitu durasinya ya untuk bermain gadget. Nah, itu kebetulan saya juga terkait dengan media sosial dan loneliness penelitiannya. Jadi saya mau tanya gimana ya untuk menanyakan kepada partisipan itu mereka menghabiskan waktu berapa lama untuk bermain gadget itu. Apakah mereka dikasih opsi pilihan atau disertakan informasi juga bagaimana cara melihat durasi yang mereka gunakan setiap harinya. Kemudian apakah yang dipakai Kak Valencia ini jumlah durasinya itu hanya untuk menggunakan gadget saja atau hanya durasi penggunaan media sosial? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Rita. Oke, pertama saya ingin menjawab dulu untuk yang tadi ya pemilihannya 15 sampai 19 tahun. Sebelumnya sudah studi literatur dulu dari mulai kenapa pemilihannya remaja dulu gitu. Remaja sendiri kalau kemarin saya pakai dari Santrof itu usia 10 sampai 19 rata-rata kan untuk remaja sendiri start from mulai dari 10 sampai 13 tahun tapi di bawah 20 tahun ya gitu. Yang pertama, kemudian saya lihat lagi untuk generasi Z itu. Kalau saya kemarin pakai teorinya dari Turner itu dia mengatakan bahwa dari startnya dari tahun 19 orang-orang yang lahir di tahun 1995 sampai 2005 gitu. Nah, jadi kenapa jadinya muncul 15 sampai 19 tahun?
Tadi kita bisa lihat kalau dari usia perkembangan untuk remaja itu kan dari 10 sampai 13 tahun tapi kurang dari 20 tahun. Jadi di sini saya lihat kalau misalkan tahun maksimal kan tadi 2005 nih ya Mbak Rita. 2005 berarti waktu itu waktu saya bikin penelitiannya itu tahun 2005 2020 berarti 15 tahun ya startnya gitu. Udah pasti dari 15 tahun. Gitu. Karena kan maksimal dari 2005 kan. Nah, berarti kalau 2005 sampai dengan yang kemarin berarti minimal usia 15 tahun. Itu yang jadi dasar. Kemudian kenapa sampai 19 tahun? Oke. Karena kalau misalkan lebih dari itu kan berarti tadi udah masuknya ke dewasa. Gitu kan. Karena tadi kan untuk definisi remaja sendiri di bawah usia 20 tahun. Jadi saya maksimalnya sampai di 19 tahun, makanya rentangnya tadi 15 sampai 19 tahun. Kayak gitu. Gimana? Sampai di sini Mbak Rita udah paham kalau untuk yang ini pengambilannya? Ya sudah Kak, berarti diawalinya tetap dengan pencarian data ya, kenapa remaja? Iya, jadi dilihat dulu patokannya dari yang tadi itu pakai teorinya itu kan tahun 1995, berarti kan kalau misalnya tahun 95 itu sekarang berarti usianya berapa 20 berapa tuh? Ya berarti itu udah masuknya kan dewasa jadi udah nggak bisa masuk ke remaja. Jadi saya lihat lagi 2005 karena kalau misalnya 2006 berarti kan dia udah nggak masuk juga. Jadi startnya dari 2005 nih gitu. Sampai dengan maksimalnya 19 tahun karena yang tadi kalau misalkan dia udah 20 tahun kan dia udah masuknya ke dewasa gitu. Jadi balik lagi sih ke teori yang kita gunakan. Kemudian yang kedua gimana caranya lihat durasi penggunaan gadgetnya tadi mungkin kayak keluar 5 sampai 6 jam. Waktu di dalam kuesionernya itu jadi saya bikin ada beberapa opsi misalkan di bawah 1 jam, di bawah ini tapi saya berikan keterangan juga. Maaf ada geluduk. Saya berikan keterangan bahwa ini hanya penggunaan gadget. Jadi murni penggunaan gadget. Jadi di luar dalam misalkan di luar aktivitas belajar mengajar, proses pembelajaran, membuat tugas kayak gitu. Jadi lebih spesifik kayak gitu sih. Kemudian yang terakhir tadi, maaf yang terakhir tadi apa ya? Yang ketiga. Jumlah waktunya itu tadi sebenarnya udah menjawab juga sih Kak. Apa khusus untuk menggunakan gadget atau khusus media sosial aja? Oh iya, jadi gitu. Digabung gitu sih. Penggunaan gadget untuk dalam kurung jadi kayak media sosial, terus kita diberikan rincian juga contohnya misalkan YouTube, TikTok kayak gitu-gitu sih biar lebih jelas juga. Oke, terima kasih Kak Valen. Ya, sama-sama Rita. Ya, sekarang Rita sudah semakin jelas ya dan pas banget ya terkait dengan penelitianmu ya. Ya, di sini juga mungkin bisa jadi pertimbangan tuh kalau memang mau ke orang mengukur untuk orang dewasa tuh pabing. Nah, di sini ada Runa kasih tahu ortunya pabing juga, Bu. Ya. Jadi sekarang zamannya ya bukan anak-anak remaja aja tapi orang tua juga pabing nih rupanya. Oke. Kita teruskan ya dengan mungkin ada yang masih tertarik untuk mendapatkan informasi ya lebih mendalam. Nah, tentunya karena Anda mengambil data 15 sampai 19 tahun ya. Ya benar ya, Valencia, Yep. kamu ambil 15 sampai 19 tahun ya. Kalau begitu ada sebagian yang tidak perlu pakai informed consent, artinya orang tua punya informed consent ya. Jadi sebagian harus dirinya sendiri lakukan informed consent. Sementara yang lain ngambil dari orang tua. Apakah nggak ada kesulitan saat kamu ambil data dan itu zamannya COVID gitu ya? Itu gimana? Datamu berapa?
Valencia totalnya? Kayaknya 233, Bu. Oh, luar biasa, banyak juga ya. Dapat dari mana ini? Mungkin bisa memberikan bantuan nih, kasih teman-teman yang lain yang nggak lama lagi mungkin ada yang harus ngambil data dan lain-lainnya. Khususnya kalau yang anak-anak yang inform consent yang harus diambil dari orang tua. Silakan. Ya Bu, kalau kemarin itu saya kalau offline-nya itu ke lingkungan sekitar sini sih Bu, di tempat tinggal itu, kemudian dari tempat tinggal, kemudian juga dari organisasi-organisasi gitu, kayak misalnya di gereja gitu Bu. Kemudian juga untuk kalau online-nya itu memang ada dari saya sebarkan di media sosial di situ, kemudian juga media-media sosial dari WhatsApp itu. Jadi saya minta sebar dari grup-grup RT RW di dekat rumah gitu Bu, di sekitar rumah, dari orang tua saya juga dibantu-bantu gitu Bu. Iya, luar biasa ya Iya. usahanya. Ya, sampai bisa dapat 200-an di zaman COVID itu nggak gampang. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman saat meneliti itu memang harus punya banyak skill ya, dan jangan malu untuk meminta bantuan ya, supaya yang ingin dicapai itu bisa terus berhasil. Mungkin masih ada yang mau bertanya atau atau Prof. Maraat mau memberikan tambahan-tambahan sehubungan dengan mungkin dampak ya dari pubbing remaja dalam perkembangan hidup mereka ini ya, mungkin bisa dilihat ke depannya gimana. Mungkin ada masukan dari Prof atau ya mungkin dari Prof. Saya masukkan begini ya, kita ini ya yang sudah tua-tua itu juga kadang-kadang nggak bisa lepas dari ini ya, dari HP. Tapi kita masih bisa mencegah kalau lagi diajak ngomong atau sedang makan, jangan membawa HP di dekat kita gitu. Jadi kadang-kadang juga mereka itu malah ada positifnya, itu mereka merasa pertemanan itu masih berlangsung daripada tidak pernah menggunakan HP. Cuman nggak pernah merasa aku tertinggal gitu sih, enggak. Karena dia tahu kalau saya misalnya ya ada berita ulang tahun gitu ya, semua udah selamat ulang tahun, kita belum. Itu kalau orang sudah dewasa itu nggak merasa aku takut nanti kok nggak seolah-olah nggak ada perhatian gitu, enggak, karena kita tetap mikir, kan kita udah lebih dari remaja ya. Kalau remaja lebih emosinya lebih dipakai, kalau kita kan lebih pakai kognisi ya. Kita nih itu bisa nanti saya kerjakan, kan saya bukannya saya nggak memberi selamat kepada dia, tapi nantilah aku setelah lagi ada kerjaan jadi bisa mengatur dirinya sendiri gitu loh. Tapi menarik juga untuk coba diadakan penelitian pada mereka yang sudah dewasa. Aku kepikiran begitu juga. Karena memang ini ada positifnya, mereka itu saling tukar-tukar resep makanan atau saling tukar-tukar menanam bunga gitu. Itu kan mereka jadi ada hubungan yang terus berlangsung dengan teman-temannya ya. Tapi tidak merasa berbeda dengan yang tadi orang remaja. Kalau udah dewasa ini kan kita, kalau saya nggak muncul pasti bukan aku nggak akan merasa loneliness gitu. Tetap percaya teman itu tetap akan baik sama saya gitu ya. Jadi tertarik juga kalau bagaimana kalau diteliti pada orang yang sudah nggak remaja ya, udah dewasa gitu. Yang dewasa juga ada macam-macam ya. Kalau yang sedang gigihnya bekerja dengan yang sudah pensiunan itu mungkin juga beda lagi ya. Jadi memang masih banyak sekali kemungkinan meneliti itu. Berarti masih ada untuk dewasa awal, dewasa tengah, dewasa lansia ya.
Jadi teman-teman yang mau meneliti ya, yang tertarik ke sini itu boleh dipertimbangkan. Ya, terima kasih Prof. Benar sih, orang dewasa nggak begitu takut dengan FOMO ya, fear of missing out ya. Karena karena kalau saya secara logika ya, kan masih perlu diteliti ya Prof sama Valencia. Secara logika karena sudah lebih berusia, apalagi udah dewasa tengah begitu ya, ke arah dewasa lansia, karena hubungannya sudah terbentuk ya, hubungan dengan teman, mungkin lamanya juga perlu dipertimbangkan ya, lama bertemannya gitu. Kalau remaja kan masih cari diri, cari identitas ya, kemudian juga mereka masih pertemanan belum begitu lama ya, dibandingkan kalau kami kan udah berteman 30-an tahun ya, nggak muncul di WA, tapi tiba-tiba rencana mau reuni langsung semua muncul. Ya. Ya kan? Itu udah karena udah ada keterikatan sih ya, ada keterikatan berteman. Dan mungkin udah lama, apalagi kalau kita bercerita masa-masa waktu SMA dan lain-lainnya. Jadi kalau saya masih lihat ada kaitan ke situ ya. Tapi perlu juga ya untuk dipelajari pubbing ini sama FOMO, sama loneliness. Kalau saya sih masih menganggap loneliness di remaja karena masih belum berkeluarga ya. Ya, belum berkeluarga, jadi mereka juga masih kebutuhan pribadi-pribadi ya. Tapi kalau sudah berkeluarga usia lain kan ada tuntutan lain ya. Saya sih masih berpikir begitu. Kalau pandangan Valencia dengan Prof. Maraat gimana? Sehubungan dengan pubbing, FOMO dan ini dengan loneliness. Kalau Ini kan mungkin salah waktu lagi meneliti Valencia kemungkinan besar menemukan sesuatu. Oke, Prof. Tadi mau bicara, mau informasikan sesuatu. Sedikit tentang itu ya, kalau sudah dewasa itu kan kita menghargai kalau orang lagi ngajak ngomong ke kita, ya kita jangan pegang HP gitu ya. Itu ada apa? Ada perasaan ini kok nggak sopan kalau saya nggak menjawab gitu. Jadi apa sebenarnya? Kalau mungkin anak remaja itu nggak kepikir ke situ gitu. Bahwa tata mungkin krama ya tata keramanya gitu kan, ya. kalau orang dewasa sudah ada. Itu sebabnya ini akan menjadi hal yang negatif kalau orang tuanya seperti tadi Valencia katakan ya, orang tuanya kalau nggak perhatikan ini generasi berikutnya agak-agak cuek gitu ya. Iya, jadi perlu sekali menjadi perhatian orang tua di ini. Dan tentunya para guru, para counselor itu perlu menjadi perhatian penting dan jangan sampai generasi berikut ini ya, generasi muda ini jadi tidak menghargai orang lain ya waktu bicara begitu ya langsung. Nah, sepertinya menarik banget ya, masih banyak yang bisa digali lagi dari penelitian ini, baik dari sisi usia maupun mungkin hal-hal variabel yang lain ya. Valencia, waktu Anda baca, ini kan tadi variabelmu itu kan pubbing, lalu FOMO, sama loneliness. Waktu Anda pelajari hal ini ya, ada variabel lain yang sangat menarik apa enggak ya? Tapi karena waktu kamu enggak sempat untuk meneliti. Mungkin ada, bisa kamu ceritakan sedikit? Kalau variabel yang lain tadi si Bu Pamela, jadi ya saya lihat yang tadi mungkin saya ketemukan itu ya Bu, kayak dari analisis tambahan itu yang tadi ternyata
jumlah waktu, jumlah gadget yang dimiliki, jumlah media sosial, kemudian interaksi itu menurut saya senang sekali waktu Lagi webinar. Oh ya udah, ya, nanti aja. Ya. waktu mengolah datanya. Karena banyak penemuan dari situ, jadi saya malah senang gitu Bu Pamela pas lihatnya. Wah ternyata ini banyak sekali nih yang bisa saya proses gitu. Nah kemudian yang paling yang belum sempat saya rasa kemis ini adalah yang tadi mungkin harus perlu ada penelitian atau variabel seperti nggak hanya melihat kuantitasnya atau frekuensi, tapi bagaimana kualitasnya. Jadi mungkin nanti bisa dibuat secara kualitatif gitu Bu. Dan Jadi kemudian Anda anjurkan mix ya. iya, Ya, method. Ya. karena kan kemarin hanya kuantitas aja yang pas udah selesai baru ya juga ya kenapa nggak ke teman-teman, sedangkan kan di remaja itu kan sebenarnya lagi banyaknya ke teman-teman, tapi kemarin ini lebih ke frekuensi sama orang tua saja, tapi nggak ambil yang ke teman-teman gitu, itu yang ke miss. Dan kualitasnya pun itu kemarin saya belum tanyakan seperti itu sih. Iya, jadi ada limitation-nya ya di situ ya. Limitation ya, keterbatasan Anda waktu meneliti di situ. Oke. Ibu, Ya, saya minta Dia maaf, mau ini tanya. reaction saya di digitalnya nggak hidup-hidup dari tadi saya klik. Oh, I see. Oke. Silakan. Iya, Nggak apa-apa. jadi Siapa aja yang mau menarik bertanya. ya penelitiannya Kakak Valencia ini, Valencia. karena saya menghadapi 2 anak dengan usia yang waktu itu pada saat yang bersamaan gitu ya, artinya sama-sama usia 18 gitu ya. Jadi ada satu kecurigaan saya mungkin ya, mungkin karena saya aja yang mungkin kurang pandai bergaul dengan anak saya atau bagaimana, bahwa memang sengaja mereka seolah-olah mengabaikan sekelilingnya atau mengabaikan orang tuanya dalam hal ini, meskipun mereka dekat dengan kita atau semobil bahkan ya, atau satu ruangan, tapi mereka sibuk dengan gadgetnya gitu ya. Saya pikir tadinya karena mereka memang sibuk gitu ya dengan kegiatannya dalam gadget ya. Namun setelah tadi Valencia sedang bercerita gitu ya, saya lagi berpikir jangan-jangan nih ya, jangan-jangan anak-anak ini sebetulnya seolah-olah sibuk supaya dia nggak perlu ngobrol sama mama atau nggak perlu ngobrol sama ibu bapaknya gitu ya. Jadi saya curiga ada semacam hal itu gitu ya. Jadi percuma nanti ngomong sama mama atau ngomong sama papa, ngomongannya gimana kamu di sekolah, gimana teman-temanmu gitu ya, sesuatu yang mereka hindari untuk dibicarakan di dalam rumah gitu ya. Nah, mungkin ada itu kali ya, apakah itu kemarin sempat tergali atau enggak ya Kak Valencia ya? Ya, terima kasih Bu Dia. Jadi kalau kemarin itu memang akhirnya dari wawancara atau interview sama 5 orang itu yang mayoritas karena mereka lebih bukan karena ini sih Bu, bukan lebih karena pengen menghindari dari orang tuanya sih enggak gitu. Tapi yang membuat mereka mengabaikan karena kalau dari semuanya menjawab serentak adalah gadget lebih seru, lebih asik daripada ngobrol sama orang tuanya gitu. Jadi data di lapangannya dari 5 orang yang saya interview dari usia 15 sampai 19 tahun semuanya menjawab hal yang sama Bu. Gitu. Jadi Iya. ya Karena ketika mereka dewasa juga kemudian salah satu udah dewasa tentu ya, dia kemudian memang merubah caranya mereka berkomunikasi dengan saya sebagai orang tuanya gitu kan. Setelah sekian tahun berlalu, dia udah melewati masa 18 sampai 19 tahun itu, mereka lah yang kemudian sibuk memulai pembicaraan gitu kan. Nah, yang usia 18 ini atau waktu itu masih 16 sampai 18 atau mungkin masih 19 ke atas nantinya, itu masih nggak mau ngomong gitu loh, karena memang, udahlah lebih baik kelihatan sibuk dengan HP sehingga mama nggak akan ngerepotin untuk nanya-nanya sama saya. Atau mungkin saya aja yang terlalu sensitif kali ya, Prof. Maraat ya.
Ya mungkin itu perlu dilihat juga ya kalau toh ternyata mereka mengatakan bahwa sebetulnya karena gadget itu lebih menarik daripada ngobrol sama mama papanya gitu. Tapi kok saya melihat ada sikap untuk mengignore orang tua dengan cara atau menghindari bicara dengan orang tua, meskipun pokoknya aku dekat-dekat sama mama papa, artinya aku tidak menghindari secara fisik tapi menghindari secara ngobrol gitu kali ya. Nah itu kecurigaan saya aja. Tapi mudah-mudahan bukan begitu. Iya, Bu Dia. Kalau itu ya ada contoh kalau orang tuanya memberi apa ketat ya, kamu boleh main gadget, kan suka ada apa sih, nggak tahu lah, ada kelompoknya itu ada nonton film ini sih, film kartun, film apa, cuman dibatasin sampai jam segini harus stop, nanti benar-benar jam segitu dikontrol kesiniin kalau masih ada gitu, barangkali perlu di agak apa ya, disiplinin gitu loh, penggunaan dijamin. Oh, jam segini boleh, maksud sudah itu kan kamu sekarang belajar, nanti jam segini boleh. Lalu kalau sudah kelewat, mereka juga susah. Nanti sebentar lagi anaknya ini. Tapi memang harus ya rajin aja ya mungkin. Iya, betul. Baik, terima kasih Prof sama Kak Valencia. Oh, Ibu Dia. Ya, makasih. Ini ada pertanyaan dari Hartina. Hartina, silakan Hartina. Iya, selamat malam, Valen, Prof. Saya tadi tertarik banget sama hasil penelitiannya Mbak Valen nih. Ada beberapa hal yang mungkin saya tadi agak skip, tapi saya pengen tanya konfirmasi lagi ya. Nah, tadi kan menarik banget ya, karena penelitiannya itu hubungan dengan ibu gitu kan ya. Terus saya jadi berpikir nih kebalikannya, kalau hubungan dengan ayahnya seperti apa gitu, apakah ditanyakan juga? Terus apakah gender itu berpengaruh ya, kalau biasanya kan kita taunya kayak anak cewek deketnya sama anak cowoknya ya kan. Tapi kan kalau misalnya ya di sini kan ceritanya kan hasil penelitian tadi tentang interaksi anak dengan ibu gitu ya. Nah, kalau mungkin apakah dari gendernya berpengaruh gitu, terus sama satu lagi pertanyaan saya sih, apakah ditanyakan juga dia itu anak tunggal atau memiliki saudara gitu ya, yang mempengaruhi loneliness-nya dia gitu. Lalu misalnya nih, tadi juga menarik nih tentang penelitian yang bilang ternyata walaupun hubungannya tidak langsung, tapi ternyata kualitasnya tuh tidak lebih bagus ya daripada hubungan langsung ya, karena tadi indikasinya walaupun mereka ya FOMO, tapi tetap aja loneliness-nya tinggi juga kan, tadi kan loneliness-nya tinggi, pubbing-nya tinggi, sama FOMO-nya tinggi. Karena itu mungkin penjelasannya seperti apa sih dari saya, pertanyaannya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hartina. Yang tadi pertama untuk yang apa ya tadi? Ya mungkin saya jawab yang tadi ya, terkait sama anak tunggal, kemudian juga jadi lebih loneliness. Jadi jujur memang tidak ditanyakan secara spesifik sih dia berapa bersaudara dan lain-lain seperti itu. Jadi memang tapi yang saya tanyakan waktu itu adalah dia tinggalnya sendiri, bareng keluarga inti atau keluarga besar. Itu di situ juga saya jelaskan, misalkan kalau keluarga inti ada ayah, ibu, kemudian saudara kandung atau saudara tiri, kakak, adik kayak gitu. Kemudian kalau keluarga besar saya tambahkan mungkin ada tante, ada om, ada kakek nenek. Jadi saya spesifikkan, saya perjelas seperti itu sih. Jadi memang hasilnya pun itu tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi bahwa dia mau tinggal sendiri atau dia tinggalnya rame-rame itu tetap saja ternyata bisa membawa dampak yang loneliness selama kualitas interaksinya pun nggak baik gitu. Tidak baik. Jadi mau interaksi sebanyak apa, orangnya juga mungkin ada banyak jumlahnya atau dia tinggal sendiri, ternyata tetap aja bisa sama-sama loneliness. Kayak gitu. Kemudian untuk yang tidak langsung tadi ya, pertanyaan yang ketiga itu kait apa nih,
Artinya sorry yang tidak langsung. Kalau hubungan tidak langsung itu kan maksudnya yang melalui online itu ternyata kualitasnya tuh lebih rendah ya daripada yang langsung gitu. Ya, karena lebih rendah karena mereka kalau misalkan secara tidak langsung itu mereka kan hanya fokusnya terhadap si gadgetnya aja. Jadi mereka itu, kita balik lagi ke definisinya si loneliness, bahwa tadi ada need for intimacy, cognitive process, kemudian ada social reinforcement, di mana kalau need for intimacy itu dia membutuhkan yang namanya ada perasaan kedekatan, dorongan kedekatan dengan orang lain itu ya, secara fisik dan hubungan yang permanen. Sementara kalau mungkin hanya via media sosial kayak TikTok kayak gitu, cuman yang lihat-lihat dari influencer terkenal lah, kemudian juga ya dari orang-orang yang banyak kan ada di situ, kan berarti kan biasa dari medsos nggak dikenal, itu kan bukan sebuah hubungan yang permanen. Jadi ternyata tetap gitu membuat mereka merasa cemas, merasa lonely, karena ya tadi mereka nggak ada interaksi secara langsung sama orang yang dia kenal. Secara hubungan juga ya tidak ada hubungan yang permanen seperti yang mereka bisa bangun ketika mereka berinteraksi sosialnya secara langsung. Kemudian dari segi yang ketiga itu kan social reinforcement, perasaan senang dengan adanya keterhubungan sosial itu. Sementara di remaja sendiri kan butuh kontak secara fisik. Nah, tapi kalau yang selama pandemi kan sangat kurang. Jadi untuk perasaan senangnya ini mungkin ya hanya terlihat dari situ aja ya, karena dia diliputi rasa cemas gitu jadinya. Lebih untuk memenuhi kebutuhan atau needs-nya dia akan keterikatan gitu. Itu hati. Nah, kenapa tetap aja semuanya tinggi nih, even mereka tidak ada kontak bisa kok tetap sosialisasi lewat media sosial gitu. Tapi yang balik lagi di remaja sendiri butuh tadi ketemu face to face, ada kontak fisik yang kayak gitu. Kemudian juga tadi ke komponen-komponen loneliness-nya, di mana ya tadi butuh ada perasaan bahwa ada keterkaitan, kedekatan emosional. Sementara kalau dari media sosial ya lebih banyak lihatnya yang ya artis-artis yang mungkin ya nggak ada kedekatan emosional, influencer seperti itu, dan mungkin lebih sedikit hubungan yang sifatnya permanen gitu sih. Sama satu lagi tadi ya yang paling pertama ya, apa ya artinya, maaf, Hubungan dengan ayah. oh iya, sama yang tadi hubungan sama ayah. Oke. Kalau yang tadi itu hubungan sama ayah sudah diteliti juga sih Hartina. Dan ternyata kalau misalkan hubungan dengan ibu memang terbukti memberikan perbedaan secara signifikan ya. Jadi bahwa mungkin karena faktor ibu di rumah kan lebih banyak sering ketemu, jadi mungkin lebih bisa kasih tahu gitu ya, kalau misalkan jangan kebanyakan main gadget gini. Tapi kalau dari partisipan yang tadi semua itu kan sekitar 69% kalau nggak salah itu kan memang lebih banyak interaksinya sama ibu. Sementara kalau yang sama ayah itu mereka berinteraksinya ternyata pada sering juga gitu. Tapi memang orang tuanya laki-lakinya itu memang lebih jarang ada di rumah gitu. Jadi dan tidak memberikan dampak juga ya secara signifikan. Tidak memberikan pengaruh secara signifikan. Tidak ada perbedaan secara signifikan gitu dibandingkan kalau sama ibu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya perbedaan gender, sejujurnya sih kalau untuk lebih spesifik perbedaan gender, saya kemarin nggak sampai spesifik itu Hartina, tapi lebih ke antara ibu sama ayah aja gitu. Ya, makasih ya Valen. Menarik banget ternyata kalau maksudnya hubungan langsung itu lebih bagus daripada hubungan tidak langsung. Tapi walaupun hubungan langsung pun tetap aja kualitas lebih menentukan daripada kuantitas. Betul, betul. Ya, terima kasih Valen. Sama-sama, Mbak Hartina. Ya, terima kasih banyak ya untuk pertanyaan dari Hartina dan juga jawaban dari Valencia. Apakah Prof. Maraat ingin menambahkan sebelum nanti kita akan ambil waktu untuk yang akan bertanya yang terakhir? Apa ya? Ada yang ingin Prof tambahkan, Prof? Belum ada sih. Oke, mungkin tips dari Valencia dalam mengarungi, menyelesaikan tesis ini
yang mungkin bisa Anda bagikan ke teman-teman yang lagi berjuang? Valencia ada? Iya. Kalau tips-tips dari saya pastinya kalau dulu saya kerjain setiap hari itu pasti harus saya cicil sih Bu Pamela dan teman-teman semua. Jadi sebisa mungkin setiap hari itu walaupun hanya mungkin hari ini cuma bisa berapa jam doang, tapi harus ada progres gitu kalau dalam diri saya waktu itu. Jadi nggak apa ya, mungkin hari ini mungkin banyak kegiatan ini, tapi minimal 1 jam aja itu. Kalau saya waktu itu tetap menyisihkan waktu gitu, walaupun mungkin dari pagi sampai malam banyak acara, tapi oke habis itu 1 jam aja minimal saya harus tetap buat gitu progres kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak baca jurnal, cari dari macam-macam semuanya, bahasa Inggris lah semuanya. Mungkin juga cari yang apa ya, yang sudah terindeks juga Scopus, yang sudah Sinta misalkan dari 1, 2, 3 itu diperbanyak juga gitu. Terus pencarian alat ukurnya juga dilihat lagi, lihat nilai validitas, reliabilitasnya, kemudian juga alat ukur perlu ditelaah lagi juga pastinya bahwa memang apakah sudah sesuai sama budayanya kita atau gimana, karena pastinya kalau misalnya belum sesuai kan perlu proses adaptasi lagi lebih lanjut. Dan ya banyak diskusi terus sih sama rekan, sama dosen pembimbing pastinya gitu. Dan mungkin kalau misalnya kayak tadi ada yang punya yang topik-topik yang sama gitu, biasanya kita juga saling diskusi juga sih, karena waktu itu misalkan ada yang menelitinya juga media sosial angkatan bawah, saya juga nanya ke dia walaupun mungkin ya dia angkatan bawah, tapi pokoknya jangan malu lah buat tanya mau sama yang atas mau sama yang bawah gitu. Gitu sih Bu Pamela dan teman-teman semuanya. Ya, makasih ya Valencia, tipsnya itu sangat penting ya. Walaupun dicicil dikit-dikit tapi tiap hari ya terikat kepada tesisnya, akhirnya selesai ya. Oke, makasih banyak. Karena waktu ya, saya masih memberikan satu pertanyaan yang terakhir. Mungkin ada yang tertarik untuk bertanya lagi. Jangan sampai nanti FDI ini hari ini berlalu terus kamu susah tidur karena belum bertanya. Oke, ada yang mau bertanya? Kelihatannya aman-aman ya semuanya. Sudah cukup jelas? Kalau begitu saya akan ambil waktu ya, minta bantuannya Hartina supaya kita memberikan sertifikat ya kepada para narasumber kita. Hartina, ini mungkin Valencia ya yang perlu stop share screen ya. Belum terlihat ya Bu ya? Hah? Belum terlihat ya Bu ya? Belum, karena ini masih ada di tempat saya masih ada. Oke, ya udah. Ya, malam hari ini kami sangat berterima kasih ya kepada Prof. Dr. Samsunuwijati Maraat, psikolog, sebagai narasumber di kegiatan forum diskusi ilmiah FDI dengan tema perilaku pabing remaja generasi Z di masa pandemi COVID-19. Hari ini 2 November 2022 dan sertifikat ini telah ditandatangani oleh Kaprodi dari psikologi jenjang magister oleh Bapak Dr. P. Tommy Suyasa, psikolog. Prof. Maraat, silakan diterima ya sertifikat kami ya yang mewakili. Ya, saya terima kasih sekali. Terima kasih banyak ya Prof. Sama untuk ya. waktu dan ininya ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami malam hari ini. Terima kasih banyak.
Nanti kami akan kirim lewat email. Yang berikutnya, Hartina, boleh di-share? Oh iya, sudah di-share ya. Sertifikat berikut ini dengan nomor yang tertera diberikan kepada Valencia Giovanni Permana, empathy dan kandidat psikolog sebagai narasumber di FDI ini dengan judul tema perilaku pubbing remaja generasi Z di masa pandemi COVID-19 ya. Hari ini 2 November 2022 dan sertifikat ini ditandatangani oleh Kaprodi dari Magister Psikologi Bapak Dr. P. Tommy Suyasa, psikolog. Mohon diterima ya, Valencia. Halo, Valencia. Sertifikat ini kami serahkan kepada kami ya lewat virtual. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, makasih banyak Valencia untuk sharingnya ya. Ini penelitian yang menarik dan masih trendy saat ini ya. Terima kasih banyak. Kami percaya bahwa penelitianmu itu telah memberikan kebaruan ya dan juga urgensi ya dalam penelitian untuk saat ini ya. Dengan tadi catatannya kalau anak-anak ini perlu diperhatikan, kalau tidak nanti banyak masalah kecemasan terjadi pada diri mereka atau loneliness, bahkan perilaku-perilaku pubbing yang akan terbiasa dan akhirnya mempengaruhi tata krama ya dalam bersosialisasi dengan orang lain. Ya. Saya kira ini sangat penting, tapi ternyata masih ada satu pertanyaan pas saya baru lagi baca di chat room ya. Walaupun sudah saya serahkan sertifikatnya, boleh ya masih bertanya satu pertanyaan ini. Boleh, Bu. Adakah penelitian perilaku pubbing terhadap orang dewasa? Bagaimana hasilnya? Oh ya, seperti yang tadi kita bahas ya. Mungkin mau dikomentarin sebentar sebelum kita tutup. Oke. Iya, terima kasih untuk sejauh ini untuk yang penelitian pubbing itu di luar negeri sudah ada yang meneliti dari untuk dewasa itu ada partner pubbing. Jadi itu ditelitinya itu di luar negeri terkait sama pasangan yang mengabaikan, jadi saling mengabaikan gitu. Dan ternyata memang dampaknya juga besar terhadap misalkan kepuasan dalam pasangan. Bahkan sampai menimbulkan depresi gitu karena perasaan atau pasangan ini jadi merasanya tidak intimasi lagi, kemudian juga jadinya ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan mereka gitu, bahkan sampai menyebabkan depresi gitu dari pasangannya. Itu yang pertama, namanya partner pubbing. Penelitian dari Robert and David itu tahun 2016 ada. Kemudian dia juga meneliti tentang parents pubbing. Jadi bagaimana sih orang tua itu juga ternyata terlibat di dalam perilaku pubbing, tapi ini kebalikannya, jadi bukan anaknya yang nge-pubbing orang tuanya, tapi orang tuanya nih yang berperilaku pubbing sama anaknya gitu. Jadi mereka yang sibuk mainan HP, gadget, dan akhirnya mengabaikan si anaknya. Dan ternyata ini menimbulkan hasil penelitiannya menimbulkan tadi, jadi anak ini merasa diabaikan, di-reject, ditolak, jadi hubungannya semakin menjauh, semakin tidak mau nurut kayak gitu. Dan bahkan ya si anak jadi cenderung yang pembangkang, kemudian juga jadi prestasi juga menurun seperti itu. Kemudian ada juga penelitian orang dewasa itu namanya boss pubbing. Nah ini juga jadi ini juga dari Robert and David ini tahun 2016. Dan ternyata bos juga banyak juga nih rupanya di kantor yang melakukan ini ya ketika sedang bersama bawahannya nih. Jadi hasil dari penelitian ini ternyata menunjukkan bahwa jadi rasa percaya dari si bawahan terhadap atasannya itu jadi sangat menurun, yang berdampak pada keterlibatan mereka atau engagementnya mereka di kantor gitu, di perusahaan. Jadi mereka merasa nggak dihargain, jadi kurang mau terlibat.
jadi nggak respect lagi sama atasannya gitu, dan pada akhirnya mereka merasa tidak satisfied, jadi job satisfaction-nya juga menurun seperti itu. Tapi itu semua penelitiannya di luar negeri, belum ada di sini. Oke, berarti peluang untuk meneliti di sini masih berkaitan dengan pubbing itu masih sangat besar ya, Valencia. Iya, terima kasih ya kepada Mas Ramdhani ya yang sudah bertanya ya, dan juga Valencia yang sudah memberikan jawaban. Apa Prof masih mau menambahkan, Prof, untuk apa yang sudah dijawab oleh Valencia? Tidak, saya kira memang cuman Sudah tetap cukup, aja ya? penelitian pada orang dewasa itu perlu. Itu aja. Ya. Ya deh, ya. Jadi teman-teman yang masih bingung-bingung untuk penelitian atau mau cari judul ya, nah ini masih menjadi salah satu pertimbangan yang boleh Anda lakukan ya untuk penelitian ini. Kalau begitu, karena sudah waktunya mau berakhir, kita ambil kesempatan ini untuk berfoto bersama ya. Hartina, boleh atur kami semuanya untuk berfoto bersama? Terima Ya, kasih. baik. Silakan kepada para peserta mohon membuka kameranya untuk foto bersama. Nah, ini sambil siap-siap berfoto, saya sambil bacakan ya apa yang Mas Ramdhani sudah tulis. Terima kasih Kak Valencia, menarik sih ini menurut saya tentang perilaku pubbing ini di circle orang dewasa. Apalagi terkait hubungan orang tua dengan anak. Oke. Ya. Oke, Yadi, nggak apa-apa kalau memang ada gangguan laptop, foto tanpa dibuka kamera, nggak apa-apa. Silakan, Hartina. Baik, saya akan mulai dari halaman pertama ya. Kita bisa sama semua lihat kamera. Halaman pertama, 1, 2, 3. Baik, saya akan beralih ke halaman berikutnya. Halaman kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Oke, saya juga mau informasikan ya dan mau bertanya ya, apakah teman-teman di sini juga sudah mendapatkan flyer yang tentang ada International Student Exchange Program, International ya Psychology Exchange, Student Exchange Program. Kalau sudah dapat ya, mudah-mudahan ada yang bisa, kalau ada waktu boleh ikut. Ya, ada dosen-dosen dari Filipina yang mengajar. Oke, dapat ya flyernya ya dari dapat, Kak Bu. Om. Sudah. Makasih. Yuk, mari. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih. Dan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Saya izin nih. Ya, terima kasih ya, Prof. Prof. Maraat dengan Valencia dan semuanya, Bapak Ibu semuanya, Mas dan ini Mbak yang sudah hadir di FDI ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Semua. Saya izin nih. Ya, selamat malam Meetingnya, semuanya. Bu.